Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Prabowo Prasetya, Eskom MTI, NIDN 0923089601. Saya adalah dosen tetap dari program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik ATI Makassar. Politeknik ATI Makassar adalah perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan terletak di Jalan Sunu nomor 220, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026 dan video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat sebagai PDD UKT-PT. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Industri 4.0 Program Studi D3 Teknik Kimia Mineral. Mata kuliah Industri 4.0 merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah 2 TKMI 01 T02 dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui penerapan teknologi yang digunakan di industri berkaitan dengan Internet of Things, robot otonom, otomatisasi, komputasi awan atau cloud computing, big data, simulasi, serta artificial intelligence atau AI. Mata kuliah ini menggunakan RPS berbasis OBI atau Outcome Based Education, di mana metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan student center learning, dengan mengkombinasikan ceramah interaktif antar mahasiswa dan dosen, kemudian diskusi kelompok. Jadi pada saat pembelajaran itu dilakukan diskusi antar kelompok, kemudian presentasi dari mahasiswa, serta simulasi sederhana terkait dengan penerapan konsep industri 4.0. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Industri 4.0 memiliki dua student outcome atau SO, yakni ada SO5 dan ada SO7. Pada SO5 sendiri, kemampuan memanfaatkan teknologi modern, perangkat komputasi, serta instrumentasi teknik dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pada proses pengolahan sumber daya alam, material, dan proses industri. Sedangkan pada SO7, kemampuan penerapan prinsip etika profesional dan standar praktik rekayasa dalam kegiatan akademik maupun profesional pada bidang rekayasa proses, pengolahan sumber daya alam, material, dan proses industri. Dari SO tersebut tercapailah ada beberapa bentuk dari CLO sendiri ataupun Course Learning Outcomes, yakni ada CLO 4 dan CLO 5. Pada CLO 4 sendiri, pada akhir perkuliahan ke-8, mahasiswa mampu merancang konsep implementasi teknologi industri 4.0 pada proses industri kimia, agro, dan mineral dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi, proses, keselamatan kerja, dan keberlanjutan industri dengan tingkat ketuntasan lebih dari 80%. Untuk CLO 5 sendiri, pada akhir perkuliahan ke-16, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan teknologi industri 4.0 pada suatu proses atau sistem industri serta mengomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikannya secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan dengan mempertimbangkan aspek teknis ekonomi, keselamatan dan keberlanjutan dengan tingkat ketuntasan lebih dari 70%. Adapun skenario per pertemuan, di mana saya membagi sekitar ada 16 per pertemuan. Untuk pertemuan ke-8 itu dilakukan UTS, dan di pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir atau disebut sebagai final. Namun secara umum, untuk bobot penilaian sendiri yang saya gunakan pada mata kuliah Industri 4.0 sendiri itu memiliki 4 bobot penilaian, yakni ada tugas 15%,
kuis 10%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 40%. Nah, melalui dari penilaian ini, diharapkan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran, tetapi juga pada proses kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan implementasi teknologi pada bidang industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan materi kita terkait dengan dasar-dasar industri 4.0 ya. Kemarin kita sudah belajar, atau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dengan hal yang sama. Namun kali ini kita akan masuk di materi di bagian Internet of Things. Kemarin itu hanya pengenalan terkait dengan industri 4.0. Kalau sekarang Internet of Things-nya. Hari ini kita belajar dengan materi dari Internet of Things ya. Biasanya ini Internet of Things ini atau IoT ini diterapkan pada dunia industri, yakni dengan mengaitkan antara teknologi mesin ke dalam otomasi. Jadi dengan adanya Internet of Things sendiri ini, kita bisa mengendalikan mesin yang ada pada satu industri. Contohnya misal pada pintu otomatis bisa dibuka melalui dari HP. Itu termasuk contoh dari Internet of Things. Karena kenapa? Karena dengan adanya itu internet, kita sering terhubung antara mesin sama manusia. Itu ya. Ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari nantinya, yakni ada sejarahnya, kemudian ada definisinya, ada contohnya dari Internet of Things sendiri, ada juga klasifikasinya, ada arsitektur IoT. Itu semua yang akan dipelajari ya. Dan juga yang terakhir ini augmented reality sama virtual. Ini biasanya dilakukan pada biasa main-main game, atau yang pakai VR, yang kacamata itu. Yang dulunya itu 3 dimensi, yang pakai kacamata merah biru. Sekarang diterapkan pada yang namanya augmented reality sama virtual reality. Ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam materi, ini ada video terkait dengan Internet of Things. Ya, mohon diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Tuh, jadi seperti contohnya pada mobil Tesla ya, mobil Tesla itu sudah menerapkan yang namanya IoT. Karena dia bisa dikendalikan jarak jauh. Mobilnya bisa mengecek kondisi bensinnya melalui HP, kemudian juga dari segi mesin, kerusakan mesin di mobil Tesla itu sudah diketahui lewat HP semua. Ya, bahkan juga dia bisa membuat mobil ini tanpa awak. Artinya tidak perlu ada supir. Ya, bisa jalan sendiri mobilnya melalui dengan aplikasi yang ada pada di mobil Tesla. Itu contoh penerapan dari IoT ini skala besar kalau di dalam mobil ya, atau manufaktur. Tapi kalau kita di kimia, contohnya biasa itu kalau di kimia misal kayak timbangan digital. Ya, timbangan digital. Pernah saya buat di penelitian bersama dengan Ibu Dwi. Itu buat timbangan digital yang bisa langsung melihat hasilnya melalui dari HP. Yang saya buat ya. Jadi kemarin kan kita ada punya timbangan di dalam lab kita, itu di labnya Pagian. Itu kan timbangannya cuma sekedar melihat saja datanya. Kalau ini bisa datanya diambil secara langsung melalui Excel, bisa juga dilihat langsung juga di HP. Jadi enak nih, tinggal diolah datanya. Tidak perlu lagi dicatat tulis tangan, tidak perlu lagi difoto. Karena datanya sudah terintegrasi sama internet, kemudian datanya juga sudah real time, dan datanya tersimpan di database juga. Gitu ya. Itu contoh kecilnya kalau kita di industri, timbangan digital di kimia ya. Sebenarnya banyak kalau contoh-contoh dari penerapan IoT sendiri, banyak sekali.
itu dari tahun ke tahun ya, sampai sekarang, sampai yang kita rasakan. Mungkin dari adik-adik sendiri langsung merasakan yang namanya teknologi. Ya, misalnya kayak HP, ya karena kalian apa? Genset atau apa? Gensi, bukan genset ya? Ya kalau genset kan pakai untuk nambah listrik, tegangan listrik. Ya, kalian Gensi ya. Gensi itu jatuhnya dia langsung merasakan yang namanya teknologi. Ya, teknologi. Kalau yang sebelumnya boomers, milenial itu lebih transisi dia kalau milenial. Contohnya kayak saya, itu transisi dari masanya boomers ke Gensi. Banyak bebannya kalau milenial ke saya. Banyak. Ini sejarah. Jadi sejarahnya itu banyak, panjang sekali sejarahnya untuk mencapai yang namanya teknologi industri 4.0. Dari tahun ke 1969 ada ARPANET, kemudian masuk yang namanya internet vending, ada tahun 1990, kemudian tahun 1999 itu sudah mulai masuk yang namanya IoT, ditemukan oleh Kevin Anston. Ini kebetulan tetangga saya di rumah, dia tetangga saya, cuman dia tidak kenal saya yang kenal dia. Kemudian masuk yang namanya ada smart fridge, ada juga world first IoT. Kemudian tahun 2009 ada self driving car. Ini contohnya yang di Tesla yang tadi sudah saya jelaskan. Ada smart home sudah masuk di tahun 2010. Bayangkan smart home juga teknologi, bisa buka pagar sendiri, bisa matikan AC, bisa matikan lampu melalui HP semua. Ya, selagi masih ada internet, itu disebut sebagai Internet of Things. Ya, kalau tidak ada internetnya, kayaknya susah disebut sebagai Internet of Things ya. Ada sih sebenarnya fitur untuk menghubungkan antara teknologi sama dengan alat atau mesin itu tidak pakai internet, tapi ada namanya by SIM card ataukah pakai yang namanya Bluetooth. Itu. Kalau Bluetooth kan dia pakai jarak kalau Bluetooth. Kalau internet sendiri meluas. Selagi di tempat itu ada internetnya, di HP pun juga ada internetnya, mesti bisa saling terhubung. Ya. Kecuali kalau sudah habis kuota, silakan menelpon orang tua minta kuota. Jangan minta sama saya ya. Tidak ada uangku. Kemudian lanjut lagi, ada namanya IoT Internet Integration. Di sini sudah mulai banyak, ada big data, blockchain, ada machine learning, ada AI. Muncul semua di sini. Yang sekarang kita pakai ChatGPT, AI. Jadi mahasiswa sudah mudah nih untuk cari skripsi, tinggal mengetik mereka di ChatGPT. Saya mau dibuatkan skripsi dari bab 1 sampai bab 5. Jadi, sudah di copy langsung saja plug. Istilahnya plug and play. Tidak lagi berpikir. Tapi sebenarnya kan kalau kita memanfaatkan ChatGPT itu dengan baik, tidak begitu ceritanya kalau kita pakai ChatGPT atau memanfaatkan teknologi yang ada. Seharusnya dengan adanya teknologi seperti itu, kita menggunakannya dengan hal-hal yang istilahnya kayak dipakai semestinya, ya, bukan serta-merta mengambil file yang ada di dalam ChatGPT ataupun hasil dari ChatGPT langsung di-copy, tidak. Tapi diolah datanya, terus diubah lagi datanya, diubah kalimatnya. Jadikan ChatGPT sebagai referensi, bukan mengambil apapun yang ada di ChatGPT langsung dimasukkan ke dalam skripsinya ataupun TA-nya. Oke sih? Ya. Lanjut lagi. Evolusi Internet of Things atau transisi dari ke tahun ke tahun ya, dari IoT sendiri. Itu pertama ada pre-internet. Ini masih zamannya orang pakai SMS, teleponan, passenger, handy talkie, intercom. Yang dulunya itu orang pakai kota tengah malam buat sahur. Ya, itu masih saya dapat itu. Biasa kan kadang ada kita dapatkan kota itu 10.000 SMS gratis. 10.000. Serius. Itu bahagia sekali pada saat itu. Kenapa? Karena murah. Kadang biasa ada 1.000. Kita beli 1.000, kita dapat 1.000 juga SMS gratis. Kadang biasa 10.000 SMS gratis juga. Waktu dulu zamannya internet belum ada ya. Dan orang itu dulunya masih pakai yang namanya warnet. Masih sering-sering ke warnet, main game, main Dota, terus kemudian main apa lagi? Main Point Blank. Ya, itu semua dulu yang dipakai sama anak-anak zaman dahulu ya. Yang anak-anak zaman pada saat dia main batu, main karet, itu semua dilakukan. Itu SMS. Kemudian teleponnya
gratis juga pada saat itu. Internet dulu itu masih masih jarang orang pakai internet, dan kapasitas dari ataupun gambar yang kita download dari Google sendiri itu masih istilahnya kayak 10 KB, masih kecil resolusinya, tidak besar, tidak sama kalau sekarang kan sudah megabyte, terabyte nih kapasitasnya ya. Kemudian lanjut ada internet of content, ada dimulai sudah masuk yang namanya email, ada informasi, ada hiburan dan website sudah masuk di sini. Sudah banyak nih orang pakai. Sebenarnya kan kalau email ini kan ya orang masih jarang pakai karena orang masih sistem yang namanya surat menyurat melalui pos. Gitu ya. Ada juga internet of service. Ini sudah masuk produktivitas dari elektronik, hampir sama ya ini ya, pengembangan gitu. Ada internet of people, nah sudah masuk nih media sosial, ada Skype, Facebook, YouTube, Twitter, Kakao, ada dulu saya pernah pakai WeChat ya, WeChat. Bedakan WeChat sama yang aplikasi hijau. Ya, WeChat ya, WeChat. Awas sih Cang. WeChat itu hampir sama aja dengan yang namanya WA. Kakao Talk juga sama. Dan masih ingat sekali tuh suaranya. Kakao, begitu suaranya. Ada juga Line. Line juga itu bunyi enak. Kalau Line dia lebih kepada fitur-fitur stikernya enak. Banyak stiker dipakai. Kalau WeChat itu dia sistemnya meluas. Bisa kita cari orang di situ. Jadi kayak cari di Instagram kayaknya enak, lebih enak cari orang di situ. Jadi bisa kita pilih-pilih random orang. Misal daerah sini kita pilih, sudah disediakan orang-orangnya yang ini. Kalau sekarang kan di media sosial kan kayak Instagram harus pakai akun. Ya, harus pakai akun. Kemudian kayak Telegram juga harus pakai akun. Cuman kan Kakao mati. Ya, sudah masuk juga situ ada namanya BlackBerry. Pernah pakai BBM? Pernah. Yang pakai ping. Ya, promote dulu anu pin apa namanya? Promote dulu anu pin BB ku. Apa dipromot? Ya. Minta dipromosikan pin BB-nya. Tapi karena adanya BBM sendiri, orang yang pakai yang namanya Android itu tidak bisa memanfaatkan fitur BBM. Jadi kebanyakan itu orang Android dia pakai Line sama Kakao Talk. Gitu. Tapi berselang beberapa waktu, berapa tahun, Android juga sudah bisa menggunakan fitur yang namanya dari BBM sendiri, sudah bekerja sama. Jadi enak. Tapi waktu saya dulu belum bisa pakai yang namanya BBM atau BlackBerry, itu saya rubah isi OS-nya, sistem operasinya itu Android. Jadi ku crack isinya, kemudian saya usahakan bisa masuk ini BlackBerry ke dalam HP Android. Banyak caranya dulu di Google. Jadi makanya sembarang itu HP ku kotak-katik. Sampai kadang biasa bootloop HP Android. Dia tahu apa bootloop? Bootloop itu kayak restart sendiri itu HP. Tidak sampai masuk ke desktopnya. Paling terputar ke kayak mereknya Samsung kah ataukah apa yang sekarang lagi HP selain Samsung? Tidak, iPhone itu beda itu iPhone beda. iPhone itu belum terlalu tenar sekali dulu iPhone. Belum. BBM itu paling tenar dan dianggap sebagai orang kaya. Pada zamannya, pasti orang kaya ini yang punya BBM. Nah, mungkin bukan orang kaya. Begitu dulu pada zamannya ya. Kemudian masuk lagi yang namanya interaksi mesin dengan mesin ya. Sudah masuk nih smart data, ambient. Kemudian dari Internet of Things juga sudah masuk. Di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Atau ada yang mau disampaikan kelukasannya? Bebas sih. Saya terima, saya tampung. Ya, tapi jangan curhat ya. Bukan tempat curhat di sini. Ada yang mau disampaikan kira-kira atau mau ditanyakan? Tidak ada? Ya apa?
Jadi saya mau bertanya soal yang SIM card itu, bagaimana cara prosesnya atau pemrogramannya atau bagaimana cara kerjanya? Cara Karena kerjanya saya SIM card? ya SIM Iya. card. Karena saya belum terlalu connect. Sedangkan untuk yang Bluetooth atau yang pakai jaringan WiFi atau internet itu masih mau connect. Tapi kalau SIM card masih belum ngerti. Oh ya. Jadi kalau sistem kerja dari SIM card sendiri itu dia hampir sama kayak sistem SMS. Jadi misal toh di perintahnya itu disuruh matikan lampu di SMS saja. SMS matikan lampu, nanti terkirim SMS-nya, programnya yang akan menerima SMS itu baru dimatikan lampunya. Dan Jadi itu tetap sistem pakai kayak jaringan. chatbot begitu, chatbot. Oh, chatbot. Nah, kalau kan bisa kita apa ya contohnya? Kita belanja di Shopee misal, toh di Shopee itu kan ada biasa kalau kita chat ready barang ini kak, bisa kita tanya, langsung tiba-tiba ada langsung jawabannya begitu. Nah itu kan disebut sebagai AI chatbotnya. Sama juga kalau di situ yang SMS begitu, tapi sifatnya harus memiliki pulsa. Kalau SMS wajib, yang SIM card itu ya wajib pakai pulsa karena dia kita kirim perintah melalui SMS, nanti program terima baru program yang matikan lampu. Begitu kurang lebih seperti itu kalau yang SMS. Kalau Bluetooth beda lagi. Bluetooth kan dia hanya butuh koneksi Bluetooth. Sama juga ini kan pakai Bluetooth sebenarnya. Bluetooth. Cuman kan ada wirelessnya toh. Yeah. Ataukah Bluetooth yang headset itu semua sama aja bedanya. Sama di penggunaannya, cara kerjanya. Ya. Lanjut lagi kita itu masuk ke bagian penggambaran sistem dari IoT sendiri. Ya. Yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data itu dipakai yang namanya sensor, wajib ada sensor. Kemudian ada komponen IoT. Kemudian ada mikrokontrolernya apa. Penerapan IoT sendiri itu sering dipakai sama teman-teman kalian yang ada di OSP atau otomasi sistem permesinan. Tahu Arduino? Arduino. Pernah lihat tidak Arduino? Oh. Tipis-tipis. Kelihatan Mi? Oh sorry, tidak kelihatan di. Astaga. Nah ini. Ya jadi ini contohnya Arduino. Jadi di teman kalian itu di OSP dia pakai seperti ini. Arduino ini ceritanya ini adalah mikrokontrolernya atau mini PC-nya. Jadi di sini tuh otaknya ini bisa bekerja ini barang-barang. Bisa mengendalikan yang namanya yang tadi, yang ini. Ini tuh mikrokontroler, dia butuhin semua pasangannya, butuh ini Arduino ya. Sorry, saya kembalikan. Aduh. Nih, jadi ini Arduino harus ada namanya sensornya. Contohnya pada timbangan digital di lab yang saya buat, dia itu saya pakai Arduino 1, kemudian ada sensor untuk yang timbangannya, sensor timbangan. Oke, timbangan begini ceritanya. Di timbangan ini ada satu Arduino, dan ini sensornya yang di atas. Sensornya ini kan di sini kan biasa kita taruh apa, kita letakkan cawan berapakah ya, cawan toh, ini cawan medianya di sini, cawan disimpan di sini. Di sini tuh di bawahnya itu ada sensornya, sensor timbangan. Nah nanti datanya di Arduino juga itu ada juga yang pakai sistem IoT. Jadi ini Arduino menggunakan juga yang namanya modul ESP8266. Itu untuk menghubungkan yang namanya internet. Jadi setiap data yang diterima dari timbangan ini dikirim ke internet untuk dilihat di dalam HP-nya. Pak, apakah secara merta data yang diterima itu langsung masuk di HP? Bisa jadi ada yang membuat program data yang diterima itu dilalui juga dulu yang namanya ini, tidak melalui database.
Tidak melalui database. Jadi langsung masuk ke HP, sistem real time. Kalau ini bergerak sedikit, berubah data di sini, ini pun juga berubah data. Namanya real time. Real time itu berubah-ubah datanya. Apapun yang muncul di sini, muncul juga di sini, di HP. Ada juga yang biasa melalui dulu namanya internet, kemudian masuk ke database IoT, ya. Kemudian ini mesin, kemudian ini data. Jadi sistemnya begini, mesin kirim ke internet, kemudian internet kirim data, data masuk ke mesin lagi, begini terus berputar siklusnya. Kayak rantai makanan, ya, ekosistem. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan sistem IoT ya. Jadi sistem monitoring produksi permintaan di industri. Pemintalan industri. Jadi banyak, ada mesin blowing, mesin carding, mesin drawing, mesin roving, mesin ring spin, banyak sekali ya. Dan semuanya ini skala besar ya. Ini ada cloud-nya, database-nya, ada modulnya tadi, ada Arduino. Di sini perlu namanya framework antarmuka atau tampilannya, user interface-nya. Misal HP kah, laptop kah. Waktu kemarin kalian ke QMB, ada tuh yang layar besar itu. Masuk enggak di QMB kemarin? QMB yang di Morowali. Oh, kalian bukan Kelas Morowali ya? Oh iya, Kelas Morowali. Enggak semua, Dik, siap undangan, siap. Jadi, kalau kalian ke QMB, itu ada layar besar dari QMB. Ada. Nah, itu kayak begitu dia bentuknya, namanya framework antarmuka atau user interface-nya, tampilannya ya, dashboard-nya. Nah, itu. Kemudian laptop, smartphone ya, banyak sekali ya. Ini juga ada untuk misal parkir pada lokasi kampus misalnya. Karena kita kan belum ada yang beginian di sini. Ya, misal, ini perlu yang namanya data server atau tadi cloud computing ya. Cloud itu dia muncul dipasangi yang namanya sensor. Di mobilnya dipasangi sensor. Misalkah pada tempat ini pada tempat yang ini nih, lokasi parkir yang ini bisa kita cek, oh ada di situ mobil atau tidak ada mobil, atau ada tidak parkir yang tersedia pada lokasi tersebut. Apalagi ini misal tadi yang sudah dicontohkan, sudah saya sampaikan bahwa misal kalau kita lupa mematikan lampu di rumah, ini ada contohnya, bisa dimatikan jarak jauh. Yang tadi bentuknya SIM card ya, SMS ini. Ini di chat saja, matikan TV ataukah matikan lampu. Nah, otomatis lampu sudah mati di rumah. Misal. Nih, wah lupa matiin TV, ceritanya komik. Ya. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah menyempatkan waktu pada siang hari ini. Kurang lebih seperti itu materi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi saya tanya. Tidak ada? Ya, karena sudah mau semua keluar ya, buru-buru mau makan. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Itulah tadi hasil dari dokumentasi proses mengajar saya selaku dosen pada Politeknik IT Makassar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu asesor yang telah menyempatkan menilai hasil dari proses belajar mengajar saya sebagai dosen di Politeknik IT Makassar. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.